Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Epen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masya Allah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan ya? Belum. Belum. Oke. Baiklah. Oke, minta waktunya Bang Epen mungkin 5-10 menit aja ke depan. Boleh. Oke, Bang Epen selama mengajar di sekolah kita, apa yang Bang Epen temuin masalah pada siswa kita? Masalah dalam segi apa ini? Dari segi apapun yang Bang Epen temuin, dari segi belajarnya, dari segi apalah yang menurut Bang Epen rasakan gitu. Yang pertama mungkin dari segi apanya ya? Dari segi karakternya. Oke, karakter gimana Bang Epen? Mungkin dari segi karakter mungkin perlu dievaluasi lagi program-program yang memang kurang relevan, hingga dengan adanya regulasi program itu sehingga karakter itu bisa dimunculkan ya, Oh, supaya lebih sopan dan karena ada santun. beberapa item-item yang kurang relevan dan seakan-akan itu menjadi momok juga ya dengan program yang sudah ada, sehingga karakter siswa itu belum begitu tampak. Karakter yang seperti apa nih Ya, Bang Epen maksudnya? karakternya ya karakter yang ke arah positif lah. Oh, gitu. Bisa jadi seperti sopan santunnya, gotong royong, kerjasama dan sebagainya. Iya, itu masih kurang ya. Itu saja Pen. Ya, Nah, yang kedua dari segi pembelajaran, oke, segi pelajaran. ya ini lebih banyak ke prasarananya. Oke, Ya, sarana kalau prasarana. sarana, alhamdulillah sudah lumayan lengkap ya, ada yang fokusnya, ada bahan habis pakainya dan lain sebagainya. Kalau dari segi prasarananya ini mungkin perlu dikembangkan lagi. Seperti ruangan kelas ini harus inikan lagi, disesuaikan lagi dengan jumlah persiswanya, Oke. sehingga ruangan itu tidak terlalu pengap belajar. Apalagi kalau udah siang Iya. itu kan panas, apalagi pada lantai atas itu ada atapnya ya. Iya. Kalau lantai bawah oke lah, ada beton. Kalau lantai atas itu pengap. Itu dari segi ruangan. Kalau dari segi suhu udaranya juga, ini sebetulnya modelnya adalah model ruko. Iya. Jadi kalau sekolah itu memerlukan ventilasi seharusnya. Ventilasi yang cukup. Kalau ya. memang tidak ada ventilasi, berarti kita harus ada AC. Betul, pilih salah satu ya. Ya, jadi salah satu. Kalau kita tidak menggunakan AC, maka kita harus memperbanyak ventilasi udara. Biar ada sirkulasi udara masuk dan Karena keluar. memang bentuk model sekolah kita adalah bentuknya tertutup, maka kita seharusnya menggunakan AC. Iya. Karena kalau kita lihat ventilasi nggak ada, AC nggak ada, hanya kipas, sehingga udara berputar di situ. Sehingga dalam pembelajaran itu pun terasa risih. Iya. Ya, apalagi kalau udah siap olahraga, Iya, iya. Mau ya. ya, seperti itulah gambarannya. Mungkin itu aja. Kalau dari segi proses anak-anak sih nggak ada problem, dari segi hasil belajar. Oke, terima kasih Bang Epen. Oke, cuma itu aja. Oke, lanjut Bang Epen. Nah, ini ada beberapa list yang sudah saya buat. Yang pertama, kalau kita lihat Bang Epen sekarang anak-anak itu motivasi belajarnya itu rendah. Ya, kebanyakan. Ya, Menurut Bang Epen itu apa penyebabnya? motivasi belajar itu mungkin dari yang pertama mungkin dari feedbacknya. Dari berbagai macam feedback mungkin belum terlalu maksimal. Iya. Ya, contoh mungkin diberikan latihan tidak ada feedbacknya, diberikan ulangan tidak ada Feedback ya. Iya. Yang kedua mungkin karena kita di swasta. Ya, swasta ini tahu kita tidak bisa terlalu keras, kita tidak bisa terlalu idealis. Karena kalau kita idealis nanti akan lain hal yang penting. Iya.
belum aja antara perbandingannya itu. Oke. Nah, yang kedua mungkin dari segi, ya kalau secara umum sih dari segi internalnya, dari segi siswa itu sendiri. Karena memang lingkungan mereka itu sangat mempengaruhi juga, motivasi, dorongan orang tua juga mempengaruhi, dorongan dari dirinya sendiri juga mempengaruhi. Oke, lanjut Bang Ben. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini anak-anak tuh terlalu terbiasa dengan soal-soal gampang, soal mudah, sehingga ketika kita memberikan soal yang levelnya dinaikkan atau mungkin kita rombak otomotif dari cerita soalnya, anak tidak kesulitan, apalagi ketemu soal HOTS, ya kan? Nah, menurut Bang Ben, apa penyebab anak-anak ini sekarang susah menjawab soal HOTS? Nah itu yang pertama, kurangnya tingkat literasi. Oke, kurang literasi. Karena kalau udah soal-soal yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mereka itu malas. Iya. Mereka malas berpikir. Ya literasi membaca, menulis, memahami bacaan, sangat kurang. Belum lagi yang numerasinya. Literasi yang secara umum aja dulu itu mereka sudah kesulitan. Iya. Belum lagi yang ke tingkat yang lebih tinggi, itu mungkin menjadi momok bagi siswa. Sebetulnya mereka itu ini aja malas membaca. Kalau ketemu soal-soal tek-tek yang berbentuk literasi yang panjang, mereka aja udah berpikir negatif. Iya. Sehingga untuk mengerjakan lebih lanjut mereka udah nggak ada motivasi lagi. Oke, ada lagi Bang Ben? Yang saya tak jadi kurangnya literasi dan numerasi dari siswa. Ada lagi Bang Ben? Penyebab dari motivasi rendah. Yang pertama mungkin ya tadi juga dari prasarana yang memang mungkin Berkaitan ya. kurang mendukung untuk meningkatkan literasi siswa. Yang kedua mungkin dari segi siswanya itu juga bisa. Apa tuh? Ya, contohnya mungkin tidak ada rasa ingin tahu ya. Sehingga mereka itu lebih, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, mereka lebih senang-senang dengan hal-hal yang bisa dikatakan tidak ada manfaatnya, ketimbang membaca. Mereka lebih senang TikTok, ya lebih senang dengan hal-hal yang kurang bermanfaat ketimbang dengan membaca, dengan menulis dan sebagainya. Itulah tantangan kita sekarang. Ada lagi Bang Ben? Cukup. Oke, lanjut Bang Ben. Ini masih berkaitan dengan yang tadi, tapi ini lebih mengarah ke asesmen atau soal sumatif atau ujian ya. Nah, karena kalau kita lihat anak-anak itu ketika melewati masa-masa asesmen, banyak sekali yang nilainya tuh di bawah apa ya, di bawah standar gitu. Sehingga banyak bisa dikatakan gagal gitu melewati asesmen. Nah, itu penyebab mereka kesulitan melewati asesmen itu apa? Saya kan. Ya. Itu sebetulnya bersinggungan antara asesmen atau penilaian dengan proses. Itu akan berhubungan. Ya. Jika prosesnya sudah baik, maka hasilnya asesmennya juga akan baik. Tapi kalau prosesnya kurang baik, maka asesmen mereka juga kurang baik. Nah itu bisa, kalau memang mereka di asesmen kurang bagus, nilai mereka kurang maksimal, ya ini bisa dipertanyakan bagaimana nih proses mereka, proses yang mereka telah lalui sebelum asesmen itu. Ya, kan banyak juga nih siswanya main-main aja, pengennya asesmennya nilainya tinggi, ya nggak bisa. Betul. Ya harus prosesnya harus maksimal sehingga hasilnya juga maksimal. Itu akan berhubungan. Bisa dibilang usaha mereka untuk mengarah untuk persiapan ujian juga kurang ya. Iya, kan ya. Banyak main-main tadi kan, mau masih banyak senang-senangnya, pengennya yang instan aja. Instan. Iya betul. Jangan Bang Evan, balik ke kondisi sarana prasarana tadi sebenarnya sudah sempat Bang Evan singgung, tapi saya mungkin perlu highlight lagi, tanya lagi.
kadang proses belajar ini tidak kondusif, pengaruh dari tempatnya yang tidak mendukung. Penyebab tempat belajar siswanya nggak mendukung atau nggak kondusifnya apa bang? Ya tapi sedikit saya garis bawahi dulu bahwa sarana dan prasarana itu kan berbeda ya. Ya. Kalau sarana itu adalah sesuatu yang seperti bahan habis pakai, Oh, oke. seperti fokus, papan tulis, laptop itu sarana. Sarana. Mungkin kalau untuk sarana sudah Oke. Para sarana Namun dan ya. untuk prasarananya Iya. seperti ruangan gurunya, ruangan perpustakaan, ruangan labor, Iya. ruangan kantin, ruangan kelas. Iya. Mungkin terkendala untuk ruangan kelas tadi. Iya. Ruangan kelas yang mungkin masih belum maksimal kondusifnya, sehingga pembelajaran juga sedikit terganggu. Kalau kelasnya maksimal, misalkan lebih luas, ada AC-nya, tertata dengan baik, kebersihannya terjaga, Iya. mungkin semangat siswa itu bisa meningkat lagi. Oke. Lanjut Pak, kemudian dua lagi nih terkait dengan masalah kehadiran siswa. Ada yang sering tidak masuk, ada izin pura-pura sibuk dengan organisasi. Nah, ini penyebab kehadiran dari siswa bermasalah tuh menurut Bang Ipen apa ya? Sebetulnya banyak faktor sebetulnya. Ya. Apa tuh Bang? Kalau boleh Ya, tahu? salah satu contoh faktor Ah, kurang komunikasinya, kurang bagusnya manajemen waktu. siapa nih Bang? Ya. Siswanya? Ya contoh, misalkan dalam pembelajaran siswa minta izin untuk rapat organisasi, kan bisa dilihat itu berarti manajemen waktunya nggak bagus. Iya. Artinya gini, kalau memang siswa mau berorganisasi, mereka harus siap, harus siap meluangkan waktunya. Iya. Ya, artinya apa? Artinya antara jam belajar dia belajar, organisasi. Ya kalau memang ada rapat organisasi, laksanakan di luar jam pembelajaran. Itu tidak akan mengganggu. Dan juga banyak hal-hal lain yang memang seperti itu. Seperti adanya kegiatan-kegiatan, ya seharusnya kesiswaan itu juga harus screening dulu. Tidak semua kegiatan itu harus dilaksanakan. Kadang kita harus cari yang esensial dulu, yang paling krusialnya apa. Kalau memang itu tidak penting ya nggak usah di ACC, semuanya di ACC, sehingga akan mengganggu pembelajaran kita. Betul. Ya. Oke, mantap ya Pen. Terakhir Pak Pen, terkait dengan KPM kita yang sering terkendala di kelas. KPM nggak jadi masuk gitu. Kita mau ngajar tiba-tiba nggak jadi masuk. Penyebabnya apa tuh Pak Pen? Ya tadi itu. Yang tadi itu ya. Ya manajemen waktu itu tidak tuntas, tidak maksimal. Kalau dari awal itu manajemen kita itu sudah oke, kita sudah tahu nih kalender pendidikan kita seperti ini. Jadi seharusnya kurikulum sudah tahu, di tanggal sekian ada ini itu harus dicarikan solusinya dari awal-awal. Jangan di pertengahan jalan dicarikan solusinya akan mengganggu pembelajaran. Betul seperti itu. Ada lagi Bang Ipen? Nggak ada. Cukup, oke. Terima kasih Bang Ipen atas waktu, ilmu dan pengalamannya terkait dengan tugas PPG ini. Mudah-mudahan kita Sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.